Oke, balik lagi bareng gue Doni Zola di TV sebelah. Ada kabar mengejutkan pagi ini di mana salah satu bakat besar di Indonesia, Pratama Arhan itu resmi akan berangkat bermain di Liga Jepang, tepatnya di kasta keduanya di J-League 2, itu bersama Tokyo Verdy. Nah, ini ada beberapa fakta menarik nih terkait dengan kepindahan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy. Kita tahu bahwa Arhan menyabet gelar sebagai pemain muda terbaik di AFF kemarin. Itu berkat tentu penampilannya, gol-golnya, assist-nya, dan juga jangan lupa lemparan roketnya, ya kan, terkenal banget tuh, kayak Rory Delap lah di Liga Inggris. Nah, ada beberapa fakta menarik, ada 6 fakta terkait dengan perpindahan Pratama Arhan menuju ke Tokyo Verdy. Ya, pertama, kalau misalnya ada yang tanya perpindahan itu gimana, apakah pinjam kah, apakah permanen? Jadi sifatnya permanen, jadi ada transfer. Walaupun CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, itu mengatakan bahwa free transfer. Jadi walaupun Arhan masih terikat kontrak dengan PSIS, tapi PSIS melepasnya dengan free transfer demi karir Arhan. Ini luar biasa nih, kredit poin buat Bapak Yoyo Sukawi selaku CEO PSIS. Jadi Yoyo Sukawi berharap Arhan itu bisa menjadi brand ambassador dari PSIS di sepak bola luar negeri, dan menjadi kebanggaan tentunya bagi PSIS saat jebolannya itu bermain di luar negeri. Ini mudah-mudahan bisa membuka keran pemain-pemain Indonesia bermain di J-League ya. Nah, ada lagi yang menarik, kesepakatan dari agen Arhan dan juga PSIS Semarang, yaitu sejauh apapun Arhan bermain di luar negeri, pada saat Arhan balik lagi ke Indonesia itu akan bermain bersama PSIS. Ya, memang biasanya seperti itu sih, artinya balas budi lah kayak gitu, dan wajar terjadi mengingat Arhan juga putra asli Jawa Tengah, Blora itu ya beberapa jam lah dari Semarang, dan wajar sepertinya kalau misalnya permintaan PSIS seperti itu. Jadi tetap jadi bagian dari PSIS. Nah, fakta ketiga itu sebetulnya kepribadinya Pratama Arhan, yaitu cita-citanya tercapai ya. Jadi dia juga menyampaikan bahwasanya dia bersyukur karena cita-cita bermain di luar negeri itu kesampaian, dan juga dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder PSIS yang melepas dia, memudahkan dia untuk berkarir di luar negeri, dan tentu juga pemain-pemain serta pelatih juga para teman-teman kecilnya ya tentu bangga dengan pencapaian Arhan ini. Jadi ini adalah cita-cita yang tercapai, yang berhasil diraih oleh Arhan. Lalu yang selanjutnya adalah bagi agennya Dusan Bogdanovic terkait dengan perpindahan Arhan ini adalah langkah yang sangat baik. Kenapa disebut langkah yang baik? Karena ini karirnya Arhan ini kan, Arhan masih 20 tahun, masih sangat muda. Lalu juga kita bicara bahwa katakanlah usia produktifnya masih sekitar 8-10 tahun ke depan. Jika dia bisa menghabiskan 8-10 tahun karir di luar negeri, tentu akan sangat baik untuk Arhan. Bukan hanya untuk Arhan, tapi juga untuk timnas Indonesia tentunya. Kita tahu bahwa ada Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman yang merupakan pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Masih ada Elkan Bagot yang bermain di Ipswich, dan juga ada katakanlah beberapa pemain-pemain yang juga masih diincar untuk bermain di liga-liga lain. Ya, masih ada Sadil Ramdhani di Liga Malaysia. Ya, gua rasa ini bakal positif lah, mengingat kompetisi kita kan, kita tahu kualitasnya seperti apa. Oke. Itu adalah fakta-fakta menarik terkait dengan Arhan pindah ke Tokyo Verdy. Selanjutnya kita bicara siapa sih Tokyo Verdy itu gitu. Nah, ini menarik ya, karena gue tahu tuh dulu Verdy Kawasaki gitu. Verdy Kawasaki karena ada pemain Kayuji Miura, itu main futsal juga dia bersama timnas futsal Jepang. Itu pemain yang sekarang bahkan masih aktif, udah 40 tahun lebih, 50 tahun kalau nggak salah, dan pernah bermain di Genoa ya. Pertama, Tokyo Verdy adalah salah satu kontestan kasta kedua Liga Jepang atau disebut Meiji Yasuda J2 League untuk musim 2022 ini ya. Itu Tokyo Verdy pertama faktanya. Fakta kedua, Tokyo Verdy ini lahir pada akhir tahun 60-an, tepatnya tahun 69. Salah satu tim yang berusia tua juga nih dan cukup sukses di Jepang.
Tokyo Verdy dibentuk dengan nama pertama tuh Yomiuri FC. Jadi kalau misalnya lu semua suka bisbol, ya bisbol itu ada salah satu klub asal Jepang, Yomiuri Giants. Nah itu satu manajemen mereka. Ya. Lalu yang keempat, Yomiuri FC mampu memenangi 5 gelar kasta teratas Liga Jepang. Jadi waktu masih nama Yomiuri, mereka bisa menang 5 kali ya Liga Jepang atau Japan Soccer League hingga musim tahun 1992. Nah ini dia, Tokyo Verdy itu pernah merekrut King Kazu ya, Kazuyoshi Miura, dan juga Rui Ramos. Rui Ramos ini salah satu pemain asing yang sukses berkarir di Jepang, asal Brazil, tapi juga dinaturalisasi di Jepang. Ya, jadi udah warga negara Jepang Rui Ramos. Lalu selanjutnya yang keenam, Tokyo Verdy pernah menjuarai JSL Divisi 1 sebanyak 7 kali plus sekali memenangi Asian Club Championship. Jadi itu kayak Champions League Asia. Itu tahun 87-88. Ya, jadi pernah juara Liga Champion Asia ternyata Tokyo Verdy. Nah, yang ketujuh, saat Liga Jepang atau Japan Soccer League berganti menjadi J-League pada 93, Yomiuri FC pun namanya menjadi Verdy Kawasaki. Nah, ini dia, Verdy Kawasaki. Gua taunya Verdy Kawasaki soalnya. Nomor 8 ya, fakta ke-8, sepanjang tahun 1994 Verdy Kawasaki berhasil menangi 2 gelar J-League edisi pertama sampai 3 plus J-League Cup musim pertama. Jadi awal-awal tuh tahun 90-an tuh Verdy Kawasaki tuh merajalela memang. Namun sejak tahun 95 Verdy Kawasaki mulai gagal dan menurun performanya, dan 2001 klub ini kembali pindah ke Tokyo. Pindah ke stadion namanya sangat familiar dengan orang Indonesia, yaitu Stadion Ajinomoto. Generasi Mecin pasti tahu lah ya. Dan namanya menjadi Tokyo Verdy 1969. Nah itu adalah fakta-fakta menarik terkait dengan Pratama Arhan dan Verdy, Tokyo Verdy. Ya, jadi buat lo semua ya langsung follow Instagramnya. Instagramnya dari cuma 30.000 sekarang udah hampir 150.000. Ya, cuma dalam waktu beberapa jam. Memang netizen Indonesia top. Oke, itu aja fakta-fakta menarik dari Pratama Arhan dan Tokyo Verdy. Ya, kayaknya gue harus langganan J-League 2 nih untuk ngelihat langsung Pratama Arhan. Oke, see you, ciao.